Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Sahrian Pratama dari Prodi Pendidikan Geografi kelas 1C akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis tanah dan persebaran tanah di Indonesia. Kita masuk ke pengertian tanah. Tanah adalah media berpori-pori yang aktif secara biologis dan berkembang di lapisan teratas kerak bumi. Lapisan ini tersusun dari mineral, bahan organik, gas, cairan, dan berbagai organisme yang bersama-sama mendukung kehidupan agar dapat bertahan di atasnya. Secara umum, tanah merupakan dan berfungsi sebagai penyimpanan air dan nutrisi sebagai media penyaring dan pengurai limbah yang merugikan kehidupan dan sebagai lapisan yang turut serta dalam perputaran karbon dan elemen melalui ekosistem global. Kemudian jenis-jenis tanah. Yang pertama jenis tanah aluvial, yaitu terjadi karena endapan lumpur yang terbawa aliran sungai. Lokasinya berada di daerah hilir atau dataran rendah. Warnanya coklat hingga abu-abu. Sifatnya subur sehingga sangat baik untuk pertanian seperti padi, palawija maupun tembakau. Kemudian tanah yang kedua yaitu andosol. Andosol merupakan tanah yang terbentuk karena proses vulkanis gunung berapi. Warnanya kehitaman dan tinggi kadar organik dan air, tetapi memiliki tingkat kelembapan yang rendah. Sama dengan aluvial, andosol juga subur dan bagus untuk tanaman. Kemudian antisol. Antisol ini terbentuk karena pelapukan dari letusan gunung berapi berupa debu, pasir, dan lahar. Jadi tidak mengherankan jika antisol sering ditemukan di area yang tidak jauh dari gunung berapi. Umumnya tanah antisol dapat berupa lapisan tipis dan berbentuk gundukan. Kemudian tanah gramusol. Tanah gramusol ini tersusun dari batu kapur dan tufa vulkanik yang sudah mengalami pelapukan. Karena itulah bahan organik yang ada di dalamnya sangat rendah sehingga tidak cocok untuk tanaman. Warna tanah ini netral dengan tekstur yang kering dan tidak mudah pecah, terutama pada musim kemarau. Kemudian tanah humus. Tanah humus terbentuk dari pembusukan tumbuhan sehingga sangat kaya unsur hara dan mineral. Itulah mengapa jenis tanah ini sangat subur dan baik untuk bercocok tanam. Warnanya kehitaman dan banyak ditemukan di daerah hutan. Kemudian tanah inseptisol. Tanah ini terbentuk dari batuan sedimen sehingga warnanya kecenderungan kecoklatan, kehitaman, dan agak kelabu. Tanah ini juga bisa dimanfaatkan untuk perkebunan seperti sawit dan karet. Kemudian kita masuk ke tanah laterit, yaitu kandungan besi dan aluminium hidroksida. Tanah laterit sangatlah tinggi. Biasanya tanah ini terbentuk di daerah lembab dan kesuburannya bisa sangat bervariasi tergantung dari batuannya. Meskipun demikian, laterit umumnya kering dan tandus karena kehilangan unsur hara sehingga tidak cocok untuk tanaman. Kemudian tanah liat. Tanah liat memiliki warna abu-abu pekat hingga hitam. Tanah liat terbuat dari campuran aluminium dan silikat. Tanah ini terbentuk dari proses pelapukan batuan silika oleh asam karbonat. Umumnya tanah ini digunakan untuk membuat kerajinan. Kemudian tanah potsolik. Tanah ini terbentuk karena curah hujan tinggi dan suhu yang rendah. Berwarna merah agak kuningan dan unsur haranya sedikit. Kemudian tanah potsol memiliki tekstur yang bercampur mulai dari pasir hingga batuan kecil. Warnanya kuning atau kuning keabuan dan tidak memiliki perkembangan profil. Kemudian tanah pasir. Tanah ini berasal dari pelapukan batuan pasir yang banyak ditemukan di sekitar pantai. Teksturnya lemah dan tidak memiliki kandungan mineral maupun air. Kemudian tanah padas. Tanah padas bersifat keras seperti batuan yang tidak memiliki kandungan air. Unsur hara dan kandungan organiknya sangatlah rendah dan bahkan hampir tidak ada. Kemudian oksisol, yaitu kaya zat besi dan aluminium oksida, serta memiliki tekstur halus seperti tanah liat. Warnanya merah atau kuning dan umumnya berada di daerah
beriklim tropis basah. Tanah jenis ini cocok digunakan sebagai lahan perkebunan. Kemudian tanah arganosol atau gambut terjadi karena proses pelapukan bahan organik serta memiliki unsur hara dan kelembapan yang rendah. Tanah gambut banyak terdapat di daerah yang memiliki iklim basah dan curah hujan yang tinggi. Kemudian tanah margel berasal dari kapur yang bercampur dari bahan lain seperti pasir dan tanah liat. Tanah ini banyak mengandung air dan mineral serta sering ditemukan di daerah dataran rendah. Kemudian kita masuk ke tanah latosol, yaitu terbentuk dari pembekuan batuan sedimen dan metamorf, serta berwarna merah atau kekuningan. Tingkat kesuburannya rendah sehingga tidak cocok untuk bercocok tanam. Kemudian tanah litosol terbentuk dari pelapukan batuan beku dan sedimen serta bertekstur kasar dan berkerikil. Itulah jenis-jenis tanah yang ada, jenis-jenis tanah. Kemudian kita masuk persebaran jenis tanah yang ada di Indonesia. Untuk tanah aluvial yaitu tersebar di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Papua. Kemudian tanah andosol tersebar di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, sebagian Sulawesi, dan Kepulauan Maluku. Kemudian tanah antisol yaitu tersebar di Yogyakarta dan daerah lain yang memiliki gunung berapi. Kemudian tanah gramusol yaitu berada di Demak, Jepara, Pati, Rembang, Ngawi, Madiun, dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian tanah humus yaitu tersebar di wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Papua, dan sebagian Sulawesi. Kemudian tanah enchiptisol yaitu tersebar di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Kemudian tanah laterit yaitu tersebar di Pulau Kalimantan, Lampung, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Kemudian tanah liat yaitu tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Kemudian tanah potsolik yaitu persebarannya tersebar di Sumatera, Sulawesi, Papua, Kalimantan, dan Jawa. Kemudian tanah potsol. Tanah potsol ini tersebar di Kalimantan Utara, Sulawesi, serta Papua. Selanjutnya yaitu tanah pasir yang tersebar di Sumatera Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi. Kemudian padas ditemukan di wilayah Indonesia. Kemudian oksisol yaitu persebarannya ada di Sumatera dan Sulawesi. Kemudian arganosol yaitu di Sumatera, Papua, Kalimantan, dan Jawa. Kemudian margel ditemukan di daerah dataran rendah. Kemudian tanah latosol persebarannya ditemukan di Sulawesi, Lampung, Kalimantan, Bali. Kemudian litosol persebarannya di Nusa Tenggara Barat, Jawa, dan Jawa. Itulah beberapa uraian tentang jenis-jenis tanah dan persebaran tanah di Indonesia. Mohon maaf atas segala kekurangan. Itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai jenis tanah dan persebarannya di Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.